Oke, kita langsung bahas kasus berikutnya. Ya, ini ada sebuah benda bermassa M digantungkan pada ujung sebuah tali ringan dengan panjang L. Nah, kemudian beban disimpangkan ke kanan sampai ke titik A dengan ketinggian H. Nanti dianggap ketinggian titik setimbang adalah 0. Ya, kemudian benda dilepas hingga berisolasi. Berisolasi itu melakukan gerak harmonik. Ya. Oke, kita coba ilustrasikan dulu nih. Kasus soal seperti ini harus ada ilustrasinya ya, supaya kebayang nantinya gimana mengerjakannya. Ya, jadi ada beban, katakanlah ya ini bebannya ya. Dia bermassa M, si beban ini. Kemudian digantungkan pada ujung sebuah tali ringan dengan panjang L. Jadi ini ada sebuah tali ringan, panjangnya L. Ya, nanti digantung seperti ini. Oke. Nah, kemudian si beban ini disimpangkan ke kanan. Nah, ini simpangin ke kanan. Berarti nanti kondisinya tuh seperti ini. Nah, ini kondisi beban ya, beban M ini setelah disimpangkan ke kanan ya, ke titik A. Nah, ini ada titik A di sini dengan ketinggian H. Nantinya ketinggian titik setimbang itu dianggapnya 0. Nah, ini di posisi setimbang kan di sini. Nah, nanti ini dianggap ketinggiannya adalah 0. Ya, jadi anggap acuan tanahnya di sini. Nah, berarti ketinggian benda di titik A ini dikatakan setinggi H. Nah, kemudian yang terjadi benda dilepas, dia melakukan ya ini gerak harmonik ya. Dia mengayun seperti ini. Ya. Nah, percepatan gravitasi di tempat itu adalah G. Ya, setelah dilepas beban berayun tadi ya, berayun ke kiri. Nah, dia melakukan gerak harmonik seperti ini ya. Kemudian dia melewati titik setimbang ya. Kalian bisa lihat ya, beban berayun ke kiri melewati titik setimbang. Kemudian berhenti sesaat di titik B pada ketinggian D. Nah, artinya ini kelihatannya ketinggian waktu dia berhenti ini nggak sama dengan ketinggian semula nih. Nanti ada alasannya ya, kenapa nggak sama. Karena ini nih alasannya ya, andaikan gaya gesek udara tidak diabaikan. Nah, berarti ada gaya gesek udara yang menghambat pergerakan si benda ini. Sehingga waktu ke sini nih, dia mengayun ke atas lagi. Nah, nanti ketinggian waktu dia berhenti nggak sama dengan ketinggian semula. Karena pergerakan dia sedikit terhambat oleh si gaya geseknya. Nah, anggaplah ini ketinggian benda setelah dia berhenti ya. Nah, setelah dia berayun ke kiri, kemudian dia berhenti. Nah, anggaplah ketinggiannya di sini. Nah, ini talinya kurang lebih seperti ini ya. Oke, dan ketinggiannya diukur dari tanah setelah dia berhenti. Ini dikatakan adalah ketinggiannya D. Ya, dan jelas nanti ketinggian D pasti lebih kecil daripada H. Ya, karena pergerakan dia kan dihambat oleh gaya gesek. Ya, jadi ketinggiannya dia lebih kecil di sini. Bisa ya dipahami? Nah, andaikan tadi gaya gesek tidak diabaikan dan bernilai tetap, serta panjang lintasan dari titik A ke titik B itu adalah S. Nah, ini ya, dari titik A ke titik B. Tadi ini berhenti di titik B ya. Nih, ada keterangannya ya. Kemudian tadi berhenti sesaat di titik B. Nah, ini titik B posisinya. Ya, panjang lintasan dari titik A ke titik B itu adalah S. Nah, maka usaha yang dilakukan gaya gesek nih. Berarti tadi ya, karena gaya gesek tidak diabaikan, nantinya gaya gesek melakukan usaha. Usaha yang nantinya menghambat pergerakan si benda ini. Ya, nanti ditanya, usaha yang dilakukan gaya gesek rata-rata perpanjang lintasan dari titik A sampai titik B. Tadi panjang lintasan dari titik A sampai titik B itu adalah S. Jadi yang ditanya ini adalah usaha. Usaha itu nanti disimbolkan W. Perpanjang lintasan berarti W per S. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, jelas ini masalah usaha dan energi. Ini kalau kalian perhatikan, gaya gesek ini nantinya mengubah ketinggian awal dan ketinggian akhir benda di sini. Ini gaya geseknya ya. Artinya ini ada perubahan energi. Nah, energi yang berubah di sini energi potensial. Kenapa? Karena ada perubahan ketinggian dari awal ke akhirnya. Kita mengetahui ya di bab usaha dan energi,
usaha itu bisa didefinisikan sebagai perubahan energi. Nah, itu. Ini salah satu definisi usaha. Itu adalah delta energi atau perubahan energi. Dan di sini energi yang berubah adalah energi potensial. Kenapa? Karena ada perubahan ketinggian. Berarti usaha adalah delta EP. Nah, sehingga ke rumus ini, W-nya kita bisa gantikan jadi delta EP. Nah, bisa ya dipahami. Nah, pernya ya per S. Kita tulis seperti ini. Paham ya? Nah, nanti ingat yang ditanya itu W per S ya. Jadi ini S-nya jangan dicoret. Karena kan yang ditanya W per S. Biarkan aja nih seperti ini. W per S sama dengan nantinya, nah delta EP di sini, ya artinya ini EP2 nih. EP2 dikurangi dengan EP1. Nah, itu definisi dari perubahan energi potensial ya. Jadi energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal, akhir anggap EP2, awal EP1. Nanti pernya per S. Bisa ya dipahami sampai sini. Nah, yang disebut EP2, rumus energi potensial kita mengetahui ini dirumuskannya dengan M kali G kali H. Sehingga untuk EP2 ya ini dirumuskannya dengan M kali G kali H-nya H2. Nah, ini ya, jadi masalah EP2 ya Mg kali H2. Dikurangi EP1 itu ini ya, M kali G lagi. M dikali G, nah ketinggiannya dia H1. Nah, pernya di sini satu kesatuan per S. Nah, ini seperti ini cara kerjanya ya. Sehingga kelanjutannya, nanti yang Mg ini kita tulis ulang, nah dikalikan nanti ini H2 dikurangi dengan H1. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, jadi kita faktorkan aja. Pernya per S. Nah, ini nanti yang disebut H2 ini ya jelas. Ini yang D ini ya, ketinggian akhir. Ya, kita tulis ini aja ya. Nah, ini yang H2 itu adalah si D ini, ketinggian akhir. Sedangkan yang H1-nya, yang H ini ya, kita tulis di sini aja. H1-nya ya si H-nya. Sehingga ke rumusnya ini akan menjadi Mg-nya kita tulis ulang. Nah, dikalikan dengan H2, H2-nya tuh yang D ini. Ya, berarti ini D dikurangi dengan H1-nya yang H. Ya, D dikurangi H, pernya per S. Nah, inilah usaha usaha perpanjang lintasan. Ini yang dilakukan oleh gaya geseknya. Ya, jadi usaha adalah perubahan energi. Dalam kasus ini adalah perubahan energi potensial ya, karena di sini yang berubahnya adalah energi potensial karena ada perubahan ketinggian. Ya, ini di pilihan jawaban yang tepat Mg D min H per S. Yang B selesai. Bisa ya dipahami? Oke.